wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Widya Iningrum. Nama saya Dea Kasya Fitri. Saya Alvan Muhammad Rizky. Kami dari 5B Perbankan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai inflasi. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya, kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan, apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini kita berbelanja kebutuhan bulanan harus mengeluarkan uang sebesar Rp500.000. Tiba-tiba di bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting untuk menjadi stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas memelihara kestabilan harga di Indonesia. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satunya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu hyperinflasi. Apa itu hyperinflasi? Hyperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali. Kondisi ketika harga-harga begitu naik dengan cepat dan nilai uang menurun drastis dan di luar kendali yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Secara formal, hyperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam 1 bulan. Kejadian ini pernah terjadi di Indonesia, dilansir dari detik.com. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2013-2019, Mirza Adit Yaswara, menjelaskan inflasi pada periode 1960-an mencapai ratusan persen dan setelah tahun 1966 pada periode Orde Baru sudah mulai terkendali. Di zaman Orde Lama atau sebelum 1966, pengelolaan ekonomi makro tidak dikendalikan. Produksi barang kurang dan pencetakan uang yang tidak dikontrol, sehingga menimbulkan inflasi dan ketidakpercayaan kepada rupiah. Kata ia saat diwawancari oleh tim detik.com. Berdasarkan laporan tahunan pembukuan Bank Negara Indonesia Unit 1 tahun 1960 sampai 1965, laju inflasi pada tahun 1959 masih berada di kisaran 22,2%. Pemerintah pada 1959 melakukan kebijakan pengetatan moneter untuk mengatasi inflasi. Contohnya dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap bank secara individual pada 8 April 1959. Kemudian pada 25 Agustus 1959, pemerintah juga melakukan sendering atau pengguntingan uang, pecahan 500 dan pecahan uang 1000, masing-masing menjadi 50 dan 100. Kebijakan pembukuan simpanan giro dan deposito sebesar 90% di atas Rp25.000 juga dikeluarkan dan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Devaluasi nilai tukar rupiah juga dilakukan dari sebelumnya 11,4 per dolar Amerika Serikat menjadi 45 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah ini ternyata tidak melibatkan Gubernur Bank Indonesia. Merasa dilangkahi, Mr. Lukman Hakim saat itu merasa dilangkahi, yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu. Mr. Lukman Hakim mengajukan permohonan pengunduran diri pada Presiden Soekarno. Kejadian ini membuktikan bahwa pada waktu itu
ada upaya dan tekanan kuat untuk membatasi kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi dan penjaga stabilitas moneter. Kemudian puncaknya inflasi terjadi pada tahun 1966. Saat itu laju inflasi di Indonesia mencapai 653,3%. Pertambahan jumlah uang yang beredar tersebut terjadi karena tindakan pemerintah di sektor keuangan pada Agustus 1959 dan diikuti oleh kenaikan harga barang baik di pedalaman maupun di kota besar. Selain itu, penerbitan uang rupiah pada 13 Desember 1965 juga turut bergerak. Angka inflasi mencapai level tertinggi. Sedangkan dari sektor swasta, meningkatnya pemberian kredit ini disebabkan oleh makin meningkatnya inflasi dalam negeri yang tercermin pada peningkatan harga barang dan jasa. Pada periode 1960 sampai 1966 terjadi kenaikan angka indeks harga bahan makanan baik dari 12 makanan di pedalaman Pulau Jawa maupun indeks dari 19 bahan makanan di beberapa kota besar. Kondisi ekonomi tersebut membuat inflasi sangat tinggi. Pemerintah melancarkan berbagai operasi di bidang keuangan. Hal ini karena inflasi yang tinggi akan membuat pengaruh negatif untuk kondisi ekonomi negara. Teori inflasi konvensional. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Untuk dapat mengerti apa dan bagaimana inflasi, perlu dipahami bahwa uang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut dalam perekonomian. Yang pertama, media pertukaran. Yang kedua, pengukur nilai. Yang ketiga, unit perhitungan dan akuntansi. Yang keempat, penyimpan nilai. Dan yang kelima, instrumen terms of payment. Sedangkan motif orang menyimpan uang adalah yang pertama, transactionary motive. Yang kedua, precautionary motive. Yang ketiga, spekulatif motive. Suatu masyarakat yang memakai sistem barter dalam pertukaran barang dan jasa pada perekonomiannya dapat dianggap tidak akan mengalami inflasi. Yang terjadi adalah perubahan relatif harga suatu barang terhadap barang yang lainnya. Tanpa adanya uang, akan banyak dibutuhkan sumber daya untuk mencari dan melakukan pertukaran yang saling menguntungkan, serta akan banyak sekali modal yang tertanam dalam persediaan. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan ketidakefisienan tersebut, orang-orang bahkan masyarakat primitif pun setuju dengan menggunakan suatu komoditas umum yang dapat menjadi media perantara pertukaran, yaitu uang. Pada masa kini, intrinsic value uang atau nilai dari bahan yang digunakan sebagai uang biasanya jauh lebih kecil daripada nilai nominal dari uang tersebut. Akibat dari rendahnya nilai intrinsik uang, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya inflasi. Lalu, apa sebenarnya inflasi itu sendiri? Kalimat too much money chasing too few goods mungkin dapat membantu menggrafikannya. Menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, moderate inflation. Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat, umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Yang kedua, galloping inflation, yaitu inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan ini, orang hanya mau memegang uang seperlunya saja. Yang ketiga, hyperinflation, yaitu inflasi ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi, yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun. Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, natural inflation dan human error inflation. Yang kedua, actual or expected inflation. Dan yang ketiga, demand pull dan cost push inflation. Yang ketiga, spiraling inflation. Yang keempat, imported inflation dan domestic inflation.
Selanjutnya, teori inflasi Islam. Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Yang kedua, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Yang ketiga, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Selain itu, inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi, seperti apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode biaya historis atau biaya aktual. Pemeliharaan modal real dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner. Inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi atau indeks untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat. Ekonom Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi 1364 Masehi sampai 1441 Masehi yang merupakan salah satu murid dari Ibnu Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu yang pertama natural inflation dan yang kedua human error inflation. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.